Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Dipajaya, Latsar golongan 2 angkatan 3, bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar topoksi. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Masalah yang saya temui yang pertama yaitu kurangnya penyebaran informasi mengenai layanan-layanan termasuk kepegawaian kepada guru-guru di Kabupaten Tabalong. Yang kedua, kurangnya pemahaman bagi guru yang tua tentang penggunaan aplikasi seperti layanan usul gaji berkala. Jadi di Kabupaten Tabalong sendiri sudah mempunyai aplikasi untuk usul gaji berkala, tetapi guru-guru kebanyakan untuk usul gaji berkala manual, yaitu datang ke Dinas Pendidikan dengan menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Yang ketiga, tidak ada pencatatan guru-guru yang sudah menerima layanan di Dinas Pendidikan. Selanjutnya, analisis USG. Nah, untuk analisis USG ini punya singkatan. U-nya itu adalah urgensi, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S-nya yaitu seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. G-nya yaitu adalah grow, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Nah, dari tiga masalah tadi, saya masukkan ke dalam tabel analisis USG dan memberikan nilai dari 1 sampai 5. Nah, sehingga mendapatkan hasil prioritas yaitu yang pertama, yaitu tentang kurangnya penyebaran informasi. Jadi selanjutnya, membuat diagram fishbone. Nah, diagram fishbone ini adalah salah satu metode untuk menganalisa penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Sering juga disebut dengan diagram sebab akibat atau cause effect diagram. Nah, di sini ada 4 elemen, yaitu surrounding atau lingkungan, sistem atau sistem, skill atau keterampilan, dan yang terakhir adalah supplier atau pemasok. Nah, di sini 4 elemen tadi disebut sebagai sebab, dan yang terakhir adalah akibatnya, yaitu kurangnya penyebaran informasi mengenai layanan-layanan termasuk kepegawaian pada guru-guru di Kabupaten Tabalong. Nah, untuk lingkungannya sendiri, yang pertama masih di zona nyaman dengan guru datang bertanya. Terus yang kedua, guru tidak mempermasalahkan tentang penyebaran informasi. Untuk keterampilan, mempunyai topoksi masing-masing. Terus yang kedua, kurang mengerti menggunakan media sosial sebagai penyebaran informasi. Yang ketiga, supplier. Yang pertama yaitu jumlah SDM tidak memadai. Yang kedua, kurangnya insentif. Dan yang terakhir adalah sistem, tidak punya media sosial sebagai penyebaran informasi. Dan yang kedua, tidak ada pengelola media sosial, sehingga menyebabkan akibatnya kurangnya penyebaran informasi mengenai layanan-layanan termasuk kepegawaian kepada guru-guru di Kabupaten Tabalong. Selanjutnya adalah pemecahan masalahnya. Yang pertama adalah alternatif penyelesaian. Yang pertama, membuat media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Terus tahapan alternatifnya, yang pertama membuat media sosial, yang kedua memberitahukan kepada guru-guru tentang media sosial Dinas Pendidikan sehingga guru-guru mengetahui media sosial dinas. Yang ketiga, hasil yang diharapkan memudahkan guru dalam mendapatkan informasi sehingga tidak perlu datang ke Dinas Pendidikan. Terus para pihak yang terkait yaitu pegawai Dinas Pendidikan dan guru-guru TK, SD, dan SMP di Tabalong. Dan yang terakhir adalah analisis SWOT, adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi yang pertama ada strengths atau kekuatan, mudahnya guru-guru dalam mendapatkan informasi dan tidak perlu datang ke Dinas Pendidikan. Yang kedua, bisa bertanya melalui media sosial. Terus weakness atau kelemahan,
Jaringan tidak memadai bagi guru yang tinggal jauh dari kota. Terus opportunities atau peluang dapat juga mempublikasikan kegiatan-kegiatan pada dinas pendidikan. Terus yang terakhir adalah threat atau ancaman, yaitu guru yang tidak mempunyai smartphone tidak bisa menggunakan media sosial. Nah, inilah analisis SWOT yang dari masalah penyebaran informasi tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.